Berapa kali kamu sudah berusaha berubah, tapi tetap gagal dengan cara yang sama? Kamu mencoba lebih disiplin, kamu membuat rencana, kamu berjanji pada diri sendiri. Kali ini akan berbeda, tapi entah kenapa, semuanya kembali terulang. Dan pelan-pelan, kamu mulai percaya, mungkin memang ada yang salah dengan dirimu. Padahal, bagaimana kalau masalahnya bukan kamu? Kita hidup di lingkungan yang sangat cepat menilai. Ketika seseorang lupa, kita bilang dia tidak peduli. Ketika seseorang tidak konsisten, kita bilang dia tidak serius. Seolah-olah semua perilaku manusia selalu berasal dari karakter. Padahal, tidak semua perilaku berasal dari pilihan sadar. Banyak dari apa yang kita lakukan sebenarnya dikendalikan oleh sistem di dalam otak. Dan ketika sistem itu bekerja berbeda, perilaku yang muncul juga akan terlihat berbeda. Orang dengan ADHD bukan tidak punya niat, mereka bisa sangat ingin berubah, sangat ingin berhasil, bahkan lebih dari orang lain. Mereka membuat rencana, mereka punya tujuan, mereka benar-benar ingin menjalankannya. Tapi masalahnya, bukan pada niat. Masalahnya ada pada sistem yang menjaga niat itu tetap hidup di dalam pikiran, sampai waktunya dieksekusi. Pada ADHD, sistem ini tidak selalu stabil, dan disitulah banyak hal mulai runtuh. Perencanaan bukan hal sederhana. Untuk bisa menjalankan satu rencana saja, otak harus mengingat tujuan, menahan distraksi, mengatur langkah, dan memonitor proses secara terus-menerus. Ini semua adalah kerja dari fungsi eksekutif. Pada ADHD, sistem ini bukan tidak ada, tapi bekerja dengan cara yang berbeda. Kadang sangat aktif, kadang sangat sulit diakses. Bukan rusak, bukan malas, tapi tidak stabil. Di permukaan, kita hanya melihat hasil akhirnya. Lupa janji, terlambat, tidak konsisten. Semua terlihat seperti masalah tanggung jawab. Padahal yang terjadi jauh lebih dalam. Rencana yang tadi ada bisa hilang dari sistem. Bukan karena diabaikan, tapi karena tidak lagi aktif di dalam pikiran. Dan ketika itu terjadi, orang tersebut bahkan tidak sadar bahwa ia sedang melupakan sesuatu yang penting. Ketika pola ini terjadi sekali, kita menyalahkan individu. Tapi ketika pola yang sama terjadi berulang, pada banyak orang dengan kondisi yang sama, kita perlu mulai bertanya, apakah ini benar-benar masalah pribadi? Atau ini tanda bahwa sistem yang kita gunakan tidak dirancang untuk semua jenis otak, sekolah, tempat kerja, bahkan kehidupan sehari-hari, dibangun dengan asumsi bahwa semua orang bisa merencanakan, mengingat, dan mengeksekusi dengan cara yang sama. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Beberapa orang membutuhkan struktur, beberapa membutuhkan sistem eksternal, dan tanpa itu, mereka bukan gagal karena tidak mampu, tapi karena sistemnya tidak mendukung. Kita sering diajarkan bahwa solusi dari kegagalan adalah memperbaiki diri, lebih disiplin, lebih kuat, lebih fokus. Tapi untuk ADHD, ini sering menjadi jebakan, karena masalahnya bukan kurang usaha, dan ketika usaha terus ditingkatkan, tanpa sistem yang tepat, yang terjadi bukan perbaikan, tapi kelelahan, frustrasi, dan rasa gagal yang berulang. Solusi yang lebih realistis bukan memaksa otak bekerja lebih keras, tapi mengurangi beban yang harus ditanggung oleh otak itu sendiri. Itulah kenapa sistem menjadi penting. Catatan, pengingat, struktur, rutinitas, bukan sebagai alat bantu, tapi sebagai bagian dari sistem berpikir itu sendiri. Perubahan ini tidak bisa dilakukan sendirian. Guru, pasangan, atasan, semua punya peran. Bukan untuk mengontrol atau menghakimi, tapi untuk menciptakan lingkungan yang membuat seseorang bisa berfungsi secara optimal. Karena keadilan, bukan berarti semua diperlakukan sama, tapi setiap orang mendapatkan sistem yang sesuai dengan kebutuhannya. Masa depan ADHD bukan tentang menghilangkan perbedaan, bukan tentang memaksa semua orang menjadi sama, tapi tentang memahami cara kerja yang berbeda, dan membangun sistem yang bisa bekerja bersama perbedaan itu. Karena ketika sistemnya tepat, potensi yang selama ini tertutup bisa mulai terlihat. Coba kita berhenti sejenak dan jujur pada diri sendiri. Selama ini, berapa banyak orang yang kita nilai tidak cukup baik, dan berapa banyak dari mereka sebenarnya hanya tidak memiliki sistem yang tepat? Mungkin, yang perlu kita ubah bukan orangnya, tapi cara kita memahami mereka. Kalau video ini membantu kamu melihat ADHD dengan cara yang berbeda, mungkin ini juga bisa membantu orang lain yang selama ini merasa disalahpahami. Kamu bisa share video ini, dan jadi bagian kecil dari perubahan cara kita melihat manusia.